Poin yang pertama yang ingin kita bahas adalah pengertian bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram pengertiannya adalah bulan pertama dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Bulan-bulan pada tahun Qamariyah yaitu Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka bulan Al-Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Dinamakan bulan Allah Al-Muharram disebabkan karena beberapa sebab. Dinamakan bulan Allah Al-Muharram disebabkan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu karena menunjukkan penegasan tentang sucinya bulan ini. Menunjukkan penegasan tentang sucinya bulan ini. Dan sebab yang kedua adalah karena berperangan di dalamnya diharamkan. Makanya disebut dengan Muharram. Karena peperangan di dalamnya diharamkan. Kemudian itu adalah poin pertama, pengertian dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian poin yang kedua yaitu keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Maka keutamaan bulan Allah Al-Muharram dia adalah salah satu dari 4 bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan terdapat 4 bulan haram, yaitu yang dimaksud 4 bulan suci. 4 bulan haram maksudnya adalah 4 bulan suci. Ayat ini surah At-Taubah ayat 36 dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang berbunyi innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya masa berputar sebagaimana awal penciptaannya. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun berjumlah 12 bulan. 1 tahun berjumlah 12 bulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Salasatun mutawaliyat. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Artinya 3 bulan berurutan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Lihat di situ ada penyebutan kata Al-Muharram. Dan bulan Rajab
yang diagungkan oleh kaum Mudhar yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya keutamaan bulan Allah Al-Muharram, yaitu dia adalah bulan suci dari 4 bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh bulan Al-Muharram, dia adalah bulan satu-satunya bulan yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya yang agung, yaitu Allah, lafzul jalalah, lafal yang agung, ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau kita menyebut Al-Quran kitabullah, Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah, maka Al-Qurannya menjadi mulia karena digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyebut Baitullah, maka kita akan memuliakan Al-Qur'an, Ka'bah Al-Musyarrafah, Masjidil Haram. Kenapa? Karena karena digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kalau seandainya Syahrullah, bulan Allah, maka begitu juga kalau seandainya digandengkan dengan Syahrullah, yaitu bulan Allah Al-Muharram, maka ini juga menunjukkan keutamaan bulan Al-Muharram. Ini juga menunjukkan keutamaan bulan Al-Muharram. Makanya tidak ada bulan-bulan yang digandengkan nama Allah dengan bulan tersebut kecuali bulan Al-Muharram. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram, pada bulan Allah Al-Muharram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Al-Muharram. Keutamaan yang ketiga yang dimiliki oleh Allah, oleh bulan Allah Al-Muharram adalah bahwa sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram adalah seutama-utama puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram adalah seutama-utama puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahi Al-Muharram. Yang artinya puasa paling utama setelah bulan Allah Al-Muharram, setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Ahibati hafizakumullah taala, ada hadis lain yang menyebutkan tentang puasa, seutama-utama puasa setelah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus shaumi afdalu ba'da Ramadan? Puasa apa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan
Ramadan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Berpuasa pada bulan Sya'ban karena pengagungan terhadap bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lain. Bahkan disebut sebagai hadis yang mungkar. Disebut sebagai hadis yang mungkar. Mungkar itu artinya dia adalah lemah, kemudian menyelisihi hadis yang sahih. Begitu juga hadis yang berbunyi afdhalus siyami ba'da Ramadan Sya'ban. Afdhalus siyami ba'da Ramadan adalah Sya'ban. Yang artinya puasa paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan yaitu bulan Sya'ban. Ini juga hadis yang lemah ya, dan dilemahkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, sekarang ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram. Jadi itu tadi ya, keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Sudah saya sebutkan 3 keutamaan. Yang pertama, bulan Allah Al-Muharram adalah bulan suci dari 4 bulan suci dalam setahun. Yang kedua, bulan Allah Al-Muharram bulan mulia karena digandengkan dengan nama Allah yang mulia. Yang ketiga, bulan Allah Al-Muharram bulan yang agung karena dianjurkan untuk berpuasa di dalam bulan Allah Al-Muharram. Baik. Sekarang poin yang keempat, poin yang ketiga yaitu permasalahan seputar bulan Allah Al-Muharram. Permasalahan seputar bulan Allah Al-Muharram. Yaitu yang pertama, orang-orang Arab jahiliyah di masa dahulu menamakan bulan Al-Muharram dengan bulan Safar awal. Nah, lihat, perhatikan ini. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu menamakan bulan Allah Al-Muharram bulan Safar awal. Sedangkan bulan Safarnya mereka sebut dengan bulan Safar Tsani. Bulan Safar pertama dengan bulan Safar kedua. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa yukrahu an yusamma al-Muharram Safaran li'anna dzalika min 'adatil jahiliyah. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Al-Adhkar, dimakruhkan dinamai bulan Allah Al-Muharram dengan bulan Safar karena itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, permasalahan seputar bulan Allah Al-Muharram. Kenapa bulan Al-Muharram digandengkan dengan bulan Allah? Lihat ya, kenapa bulan Al-Muharram digandengkan dengan bulan Allah? Artinya lafal jalalah Allah itu kenapa digandengkan dengan bulan Al-Muharram? Maka dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dan perkataan beliau dinukil di dalam kitab Syarhul Adhkar Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Adhkar An-Nabawiyah, bahwa Imam As-Suyuti rahimahullahu taala berkata, su'iltu lima khussal muharrama biqaulihim syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sairi syuhur ma'a anna fiha ma yusawihi fil fadli au yazidu alaihi ka Ramadan. Aku ditanya, kenapa bulan Al-Muharram itu dikhususkan, digandengkan dengan lafal Allah. Jadi bulan Allah begitu. Kenapa? Tidak pada bulan-bulan lainnya.
Padahal di dalam setahun itu ada yang sama keutamaannya dengan bulan Al-Muharram. Bahkan lebih, seperti Ramadan. Ramadan tentunya lebih mulia bulannya dibandingkan bulan Al-Muharram. Ya, lebih mulia dibandingkan bulan Al-Muharram. Kenapa bulan Al-Muharram saja yang dikatakan bulan Allah? Nah, itu pertanyaannya. Maka kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wa wajadtu ma yujabu bih. Aku dapatkan jawabannya bi anna hadzal isma islamiyun duna sairi syuhur fil jahiliyah. Yang artinya karena nama ini Al-Muharram adalah nama Islami. Ya, bukan nama-nama bulan-bulan lainnya di masa jahiliyah. Artinya kata Al-Muharram tidak pernah ada di masa jahiliyah. Ini benar-benar nama yang muncul di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus jadi nabi dan rasul. Wa kana ismul Muharram fil jahiliyah Safarul Awal, dan adalah nama bulan Al-Muharram di masa jahiliyah Safar Awal. Walladzi ba'dahu Safar Tsani, dan yang kedua adalah Safar yang kedua. Falamma ja'al Islamu sammahu Allahu azza wa jalla al-Muharrama. Maka ketika datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menamai bulan Al-Muharram dengan Al-Muharram. Fa udhifa ilaihi azza wa jalla bihadzal i'tibar. Makanya digandengkan kata Allah dengan kata Al-Muharram karena yang menamai pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan bulan Al-Muharram. Permasalahan yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagian ulama berpendapat dimakruhkan untuk ada Pak Andono masuk. Apa kabar Pak Andono? Coba silahkan admin di mute di permit. Apa kabar Pak Andono? Sehat ya? Saya kangen loh Pak Andono. Taib, insyaallah nanti kalau sudah pandemi berakhir, kita semua sehat walafiat, saya akan ke Surabaya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehat Pak Andono? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini lagi di rumah semua. Oh, alhamdulillah. Ya, rumah yang mana Pak Andono? Gimana Ustaz? Rumah yang mana? Kan umhek katah toh. Taib, saya lanjutkan ya Pak Andono ya. Taib, langsung kita tadi membahas masalah yang ketiga, bahwa sebagian ulama memakruhkan mengucapkan bulan Muharram tanpa alif lam. Sebagian ulama memakruhkan mengucapkan bulan Muharram tanpa alif lam. Yaitu dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, seorang ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini, termasuk anggota ulama besar Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, dan juga termasuk anggota panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Mu'jam al-Manahi al-Lafziyah. Mu'jam al-Manahi al-Lafziyah, ensiklopedia ucapan-ucapan yang terlarang dalam agama Islam. Ya, ucapan-ucapan yang terlarang dalam agama Islam. Beliau mengatakan, wa minal akhta allati yaqa'u fiha katsirun minan nas qauluhu muharram mujarradan anil alifi wal lam. Termasuk kekeliruan yang terjadi kebanyakan manusia mengucapkan Muharram tanpa ada alif lam. Was-shawabu an yuqal al-Muharram.
li'anna al-'araba lam tadhkur hadha asy-syahra illa mu'arrafan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diucapkan al-Muharram pakai alif lam. Karena orang Arab itu menyebutkan tidak menyebutkan bulan ini kecuali dengan pakai alif lam. Wa bidza waradatil ahaditsus syarifah wa asy'arul Arab. Dan dengan itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya dalam hadis-hadis yang sahih kebanyakan memakai kata-kata al-Muharram. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih kebanyakan memakai kata-kata al-Muharram. Kemudian berkata Muhammad al-Adnani, al-Muharram wa yaquluna wulida fi Muharram was-sawabu wulida fil Muharram. Nah, ini penggunaan yang kadang-kadang harus diperhatikan ya, bahwa misalkan ada orang mengatakan anak saya terlahir di bulan Muharram. Anak saya terlahir di Muharram tanpa alif lam. Maka orang mengira bahwasanya anaknya nanti lahir pada keadaan yang haram, karena Muharram artinya keadaan yang haram. Tetapi ketika dikatakan wulida fil Muharram, dilahirkan pada bulan al-Muharram. Kenapa? Karena ada alif lam akhir. Artinya diketahui di situ bulan dengan ada kata alif lam, dengan ada kata alif lam. Baik. Kemudian poin yang keempat yang ingin kita bahas sesudah kita membahas pengertian bulan Allah al-Muharram, kemudian yang kedua keutamaan bulan Allah al-Muharram, yang ketiga permasalahan-permasalahan yang seputar bulan Allah al-Muharram. Kita membahas poin yang keempat, yaitu perkara-perkara bid'ah yang terjadi pada bulan Allah al-Muharram. Yang pertama yaitu perayaan yang mengada-ngada tentang masuk tahun baru Hijriyah. Atau lebih mudahnya bahasanya merayakan, memperingati tahun baru Hijriyah. Maka ahibati hafizakumullah taala, ini belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Betul bahwasanya yang sangat menyedihkan di zaman sekarang adalah, sampai zaman sekarang adalah sebagian kaum muslimin lebih menyukai memakai tahun dan penanggalan Masehi, ya, dan tidak menyukai tahun dan penanggalan Hijriyah. Ya, kaum muslimin lebih menyukai Masehi, dan ini sebagian ulama kontemporer mengatakan ini haram. Kalau seandainya misalkan tadi ya saya menyebutkan tentang pengumuman dari panitia penyelenggara kajian ini, yaitu Majelis Taklim Durratul Jannah yang bekerja sama dengan Ruang Muslim Indonesia. Di situ cuma disebutkan Jumat tanggal berapa sekarang? 28 Agustus 2020. Tidak disebutkan penanggalan Hijriyahnya. Maka ini sebuah kekeliruan dan kekurangan dari sisi akidah. Kenapa? Karena penanggalan Hijriyah ini adalah bukti kita loyal terhadap Islam. Makanya para ulama mengatakan boleh kalau seandainya disebutkan dua-duanya, penanggalan Hijriyah kemudian penanggalan Masehi. Dan lebih utama lagi disebutkan penanggalan Hijriyah saja. Adapun penanggalan Masehi disebutkan tanpa penanggalan Hijriyah, maka ini kekeliruan. Nah, memang bagi kita sebagai seorang muslim bahwasanya penanggalan Hijriyah lebih diutamakan. Oleh karena itu kita kan memperingati tahun Hijriyah, tahun baru Hijriyah. Ini tidak benar. Bedakan antara kita loyal terhadap Islam dengan menggunakan penanggalan Hijriyah dengan kita menggunakan kita memperingati tahun baru Hijriyah. Karena tahun baru Hijriyah dari Nabi Muhammad SAW berhijrah sampai ke kota Madinah, kemudian beliau tinggal di kota Madinah 10 tahun, belum ada Nabi Muhammad SAW memperingati hijrahnya beliau ke kota Madinah.
Padahal beliau mempunyai kesempatan untuk memperingatinya. Dan tidak ada hal yang melarang beliau untuk memperingati tahun baru Hijriyah. Tetapi sampai akhir hayat beliau tidak kerjakan. Begitu juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengerjakannya. Menunjukkan akan hal ini adalah menunjukkan bahwa memperingati tahun baru Hijriyah belum ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Hal yang kedua yaitu berkumpul memperingati kejadian hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini tidak perlu karena juga belum ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, belum ada dalilnya. Dan yang paling utama sebenarnya adalah perkara kita memakai tahun Hijriyah. Nah, kita memakai tahun Hijriyah. Bahkan coba sekarang tanya anak-anak kita, ya, dia hafal tidak berapa sekarang tahun Hijriyah? Kemudian hafal tidak bulan-bulan pada tahun Qamariyah? Nah, itu harus dihafal. Kenapa demikian? Karena saya melihatnya bahwasanya ini berkaitan dengan kehidupan beragama kita sebagai seorang muslim. Kehidupan beragama kita sebagai seorang muslim sangat erat kaitannya dengan bulan-bulan Qamariyah, pada bulan-bulan Qamariyah pada tahun Hijriyah. Kita puasa harus tahu ini bulan Ramadan, ya. Kemudian kita berhaji harus tahu ini bulan Dzulhijjah. Kemudian kita melakukan ibadah-ibadah lainnya sangat erat kaitannya dengan bulan-bulan. Nah, tetapi meskipun demikian kita tidak dianjurkan untuk berkumpul-kumpul memperingati kejadian hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbati, hafizakumullah taala. Kemudian saya ingin sedikit berbicara tentang hijrah. Dalam bahasa artinya adalah berpindah. Para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyebutkan hijrah ada dua macam. Beliau mengatakan hijrah yang pertama hijratun qalbiyah ila Allah azza wa jalla bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam bittiba'ihi. Yang artinya hijrah hati. Hijrah hati dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada niatan apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk hijrah hati adalah dengan memurnikan pengikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, hijrah ada dua. Hijrah yang pertama yaitu hijrah hati. Hijrah hati yaitu memurnikan ibadah niatnya hanya untuk Allah. Ini dan juga memurnikan pengikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hijrah hati. Hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua yaitu hijrah badaniyah, hijrah anggota tubuh. Wahiyal hijrah min biladi syirik ila biladil Islam. Dan dia adalah hijrah berpindah dari tempat yang penuh dengan kesyirikan kepada tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Ya. Saya ulangi, berpindah dari tempat yang penuh dengan kesyirikan dan kemaksiatan, maksud saya, kepada tempat yang penuh dengan keislaman dan ketaatan. Ini hijrah dua jenis. Yang pertama hijrah hati, yang kedua hijrah badaniyah.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan sempurna keislaman seseorang kecuali dengan berhijrah mengerjakan dua hal ini. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath, yang artinya tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Karena akhirnya kota Mekah menjadi kota Islam, penuh dengan keislaman dan ketaatan. Akan tetapi tetap akan ada jihad wa niyah. Hijrah, mengangkat senjata, berjihad, ya, dan niat. Nah, niat ini maksudnya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan memurnikan pengikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal bukan di Muharram, sebagaimana sebagian orang mengira, bahkan sebagian besar manusia mengira bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW di bulan Al-Muharram. Tidak. Karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah di bulan selain Al-Muharram. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, maka beliau menjadikan penanggalan, dan juga disetujui oleh para sahabat, menjadikan penanggalan dimulai dari bulan Allah Al-Muharram. Imam Bukhari berkata, babut tarikh min aina arrahu. Bab penanggalan, dari mana mereka menanggali bulan-bulan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ma'addu min mab'athil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'addu illa min maqdamihi al-Madinah. Yang artinya para sahabat Nabi tidak menghitung penanggalan hijriyah dimulai dari diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul, tidak. Begitu juga tidak dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak. Tetapi para sahabat Nabi menjadikan tanggalan di saat Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, ya, datang ke kota Madinah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, wa inna ma arrakhuhu at-tarikh min Rabi'il Awal ila al-Muharram li'anna ibtida'al azmi 'ala al-hijrah kana fil Muharram. Lihat baik-baik, perhatikan. Hijrahnya Nabi bukan di bulan Al-Muharram, tetapi di bulan Rabiul Awal. Kenapa para sahabat di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab menentukan awal tahun Hijriyah di bulan Al-Muharram, bukan di bulan Rabiul Awal, padahal Nabi hijrahnya di bulan Rabiul Awal? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena permulaan azm, tekad. Nah, permulaan tekad itu ada pada bulan Al-Muharram. Idzil bai'ah waqa'at fi asna'i dzil hijjah wa hiya maqdamatul hijrah. Fakana awwalu hilalin ustuhilla ba'dal bai'ah wal azmu 'ala al-hijrah hilal al-Muharram. Fanasaba an yuj'ala mubtada. Wa hadza aqwa ma waqaftu 'alaihi min munasabatil ibtida' min Muharram. Kata beliau, karena yang namanya bai'atur ridwan itu terjadi pada akhir bulan Dzulhijjah. Ya. Dan dia adalah permulaan hijrah. Maka
bulan pertama setelah bulan Dzulhijjah adalah bulan Al-Muharram. Berarti dia adalah tekad pertama untuk berhijrah, yaitu bulan Al-Muharram. Adapun pelaksanaannya di bulan Rabiul Awal. Maka intinya para ikhwah, amalan yang kedua yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati kejadian hijrahnya Nabi Muhammad SAW di bulan Allah Al-Muharram. Padahal kejadian hijrah itu tepatnya bukan Al-Muharram, tetapi Rabiul Awal. Kemudian termasuk amalan bid'ah mengkhususkan berpuasa pada hari pertama di awal tahun, yaitu di hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Nah, ini juga belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan terdapat hadis palsu yang diriwayatkan akan hal ini. Berbunyi, man sama akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwalu yaumin min Muharram khatama as-sanatal madhiyah wa iftataha as-sanatal mustaqbalah bisawm. Ja'alallahu lahu kaffaratu 50 sanah. Barang siapa yang berpuasa akhir hari dari bulan Dzulhijjah dan berpuasa pada awal hari dari bulan Al-Muharram, maka dia telah menutup hari dalam setahun yang telah lalu dengan puasa dan membuka hari dalam setahun yang akan datang dengan puasa. Bagi orang ini mendapatkan pahala penghapusan dosa selama 50 tahun. Ya. Nah, ini tidak benar. Hadisnya palsu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Kemudian juga oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Ahaditsil Mawdu'ah. Ya, jadi dia hadisnya adalah hadis yang palsu. Kemudian yang keempat, amalan bid'ah yang terjadi pada bulan Allah Al-Muharram adalah menghidupkan malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Ya, menghidupkan malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Imam Al-Allamah Abu Syamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Abu Syamah Al-Maqdisi. Saya akan lihat tahun berapa beliau meninggal. Beliau wafat pada tahun ke-7 Hijriyah. Ya, wafat pada tahun ke-7 Hijriyah, yaitu 665 Hijriyah. Beliau adalah seorang ulama namanya Abdurrahman bin Ismail Abu Syamah Al-Maqdisi, dan beliau ahli hadis, ahli sejarah dan bermazhab Syafi'i dari kota Damaskus. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits wa lam ya'ti syai'un fi awwali lailatin al-Muharram, yang artinya tidak ada riwayat sedikit pun tentang keutamaan beribadah pada malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Wa qad fattashtu fima nuqila min al-athari sahihan wa dha'ifan wa fil ahaditsil mawdu'ah falam ara ahadan dzakara fiha syai'an wa inni la atakhawwafu wal iyadzu billah min muftarin yastaliku fiha haditsan. Dan aku sudah periksa tentang dalil-dalil baik sahih ataupun lemah yang diriwayatkan dalam hal ini, bahkan dalam hadis-hadis yang palsu, maka aku tidak melihat seorang pun dari para ulama yang menyebutkan keutamaan beribadah pada malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Dan aku khawatir ini adalah perbuatan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berumrah pada awal tahun. Nah, ya, ini juga mengkhususkan umrah pada awal tahun, belum ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam yaitu membaca doa khusus pada awal tahun yang disebut dengan doa awal tahun. Ini juga belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk kepada hari Ashura. Di dalam bulan Allah Al-Muharram ada hari Ashura. Ya. Apa itu hari Ashura? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala. Hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama. Artinya di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Dia adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram, ya. Kemudian keutamaan hari Asyura adalah hari yang agung. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis berikut. Lihat keutamaan hari Asyura. Yang pertama, berpuasa pada hari Asyura yang mana pada tahun ini 1442 Hijriah adalah besok hari, bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2020. Hari Asyura tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram 1442 besok, yaitu Sabtu. Maka berpuasa pada hari Asyura itu adalah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu an yukaffira as-sanata allati qablahu." Aku berharap kepada Allah dengan berpuasa pada hari Asyura maka menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya. Cuma perhatikan di sini baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada penjelasan dari para ulama rahimahullahu taala tentang penghapusan dosa ini. Jangan sampai seseorang terlena dengan amalan yang menghapuskan dosa. Akhirnya dia meremehkan maksiat. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, ada sebagian orang yang terlena. Dia mengatakan, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru dzunubal 'am kullaha wa yabqa shaumu Arafah ziyadatun fil ajr." Kata dia, bukankah puasa hari Asyura itu menghapuskan 1 dosa yang telah lalu? Taib. Puasa sehari menghapuskan 1 dosa yang telah lalu. Baik. Dan ketika nanti hari Arafah, kita berpuasa lagi. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti ini bonus. Nah, sebagian orang karena menganggap ini bonus, akhirnya dia bermaksiat. Mudah-mudah meninggalkan kewajiban. Bermudah-mudah melanggar larangan. Sudah bonus juga kok. Nah, ini disentil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lam yadri hadzal mughtar anna shauma Ramadan was-salawatil khams a'zamu wa ajal min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura wa hiya innama tukaffiru ma bainahuma idza tunibatil kaba'ir. Fa Ramadhanu ila Ramadhan wal Jumu'atu ila Jumu'ah la yaqwayani ala takfir as-saghair illa ma'andimami tarkil kaba'ir ilaiha fa yaqwa bimajmu'ul amrayn ala takfir as-saghair." Ini penting. Lihat, beliau mengatakan, orang yang terlena ini menganggap bahwasanya saya sudah puasa Asyura, berarti dosa saya terhapus yang telah lalu. Kemudian nanti saya puasa hari Arafah, akhirnya saya punya bonus, diampuni dosa yang telah lalu dan diampuni dosa yang akan datang. Bonus berarti, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang terlena ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan puasa dan sholat 5 waktu lebih agung dan lebih besar pahalanya dibandingkan berpuasa pada hari Arafah dan pada hari Asyura. Jadi seakan-akan beliau ini menyinggung orang-orang yang berpuasa ya Asyura tapi tidak sholat. Orang-orang yang berpuasa Arafah tapi tidak puasa Ramadan. Ya. Kata beliau,
Sesungguhnya penghapusan dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Dan tidak berpuasa Ramadan dosa besar. Dan tidak sholat 5 waktu dosa besar. Maka penghapusan dosa antara Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat, ini tidak akan kuat menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali dengan menghindari dosa-dosa besar. Ini ingat baik-baik. Dosa-dosa kecil, jadi intinya gini, mudahnya saya ingin jelaskan, dosa-dosa kecil yang kita dapatkan lalu kita hapuskan dengan puasa hari Ashura besok, itu tidak akan terjadi kecuali dengan menjauhi dosa-dosa besar. Jadi jangan tertipu dan terlena dengan berpuasa pada hari Ashura. Kalau seandainya orang menganggap bahwa hari Ashura, ya, saya senang dengan puasa hari Ashura karena menghapuskan dosa-dosa kecil. Kita katakan dosa-dosa kecil tidak akan dihapuskan kecuali dengan menjauhi dosa-dosa besar. Dan termasuk dosa besar tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada penjelasan yang menarik. Termasuk orang yang terlena dengan pahala puasa hari Ashura adalah seorang yang mengira dengan ketaatannya ini, maka akhirnya dia mengira bahwa ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Ini namanya ujub, ya. Bangga dengan amal. Ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Dia mengira begitu. Wah, saya sudah puasa Ashura, ya sudah berarti ketaatan saya lebih banyak dibandingkan dosa saya. Karena puasa hanya Ashura menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini orang ujub, terlena, ya, lalai, maghrur, tertipu dengan dirinya sendiri. Karena sebenarnya dia tidak menghitung-hitung atas dosa-dosanya. Dia tidak mencari-cari kesalahannya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang mungkin dia puasa hari Ashura, tetapi kemudian dia tidak memperhatikan dosa dusta, dosa ghibah, dan itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Dosa namimah, mengadu domba, ya, ini bukan dosa kecil. Nah, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu keutamaan hari Ashura yang pertama. Kemudian keutamaan hari Ashura yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan puasa Ashura. Lebih perhatian beliau dibandingkan puasa-puasa hari lainnya. Dan ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas bercerita, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Ashura." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan dibandingkan puasa pada hari-hari lainnya, melainkan puasa hari ini, yaitu hari Ashura. Maka ini sangat penting, ya. Ajak istri, ajak anak-anak, ajak keluarga, kakak, adik, paman, bibi untuk berpuasa pada hari Ashura besok, ya. Pada hari Ashura besok. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikannya dibandingkan puasa-puasa lainnya. Dan saya ingin beritahukan kepada para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semestinya puasa hari Ashura
lebih populer di tengah masyarakat dibandingkan puasa-puasa yang notabene-nya hadis-hadisnya lemah, seperti puasa nisfu Sya'ban. Hadisnya lemah. Sedangkan puasa hari Asyura bukan hanya sekedar hadisnya sahih, tetapi bahkan Nabi sangat memperhatikannya agar bisa berpuasa pada hari Asyura. Semestinya lebih daripada puasa nisfu Sya'ban. Sebagian daerah kalau sudah puasa nisfu Sya'ban, maka hari nisfu Sya'bannya pada hari itu dia tutup toko-toko makanan seperti bulan Ramadan. Kenapa? Karena menghormati nisfu Sya'ban, padahal hadisnya lemah. Semestinya yang lebih populer hari puasa sunnah diantaranya adalah puasa hari Asyura, lebih dipopulerkan. Nah ini para ikhwah. Kemudian sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, berpuasa pada hari Asyura itu kesepakatan kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Karena ceritanya begini. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, maka beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka kemudian beliau bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa pada hari ini? Ada apa dengan hari ini? Kenapa kalian berpuasa? Maka kaum Yahudi mengatakan, "Qalu hadza yaumun 'azim, anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraka Fir'aun wa qaumahu wa samahu Musa syukra." Ini adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hari ini Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Firaun dan kaumnya pada hari ini. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Kami pun mengikuti Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad SAW menanggapinya dengan bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Kenapa? Karena kami ini umat Islam adalah umat yang memang mengamalkan ajaran Nabi Musa, yaitu bertauhid kepada Allah. Sedangkan kaum Yahudi, kalian cuma ngaku-ngaku. Kalian sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi Muhammad SAW pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Nah, karena ini akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, kenapa kita harus berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram atau hari Asyura? Itu kan hari yang diagungkan kaum Yahudi. Sedangkan engkau mengajarkan kami untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabil la asumannat tasu'." Jika aku sampai besok tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9. Maka hari ini dianjurkan untuk berpuasa. Sebagai apa? Bentuk tidak menyelisih, tidak menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan hari Asyura lainnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kemudian keutamaan yang keempat dari hari Asyura adalah berpuasa pada hari Asyura awalnya diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW ada puasa wajib sebenarnya sebelum puasa Ramadan. Apa itu? Puasa hari Asyura. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim. Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamih. Falamma furidha Ramadan turik. Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Artinya wajib. Dan ketika disyariatkan kewajiban puasa Ramadan, maka beliau meninggalkan puasa hari Asyura. Artinya tidak wajib. Ya.
Ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan puasa hari Asyura. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Yaumu Asyura yaumun kanat tasumuhul anbiya fasumuhu antum. Hari Asyura adalah hari yang dipuasai oleh para nabi. Maka hendaknya kalian berpuasa pada hari tersebut. Maka ini hadisnya lemah, ya, tidak sahih. Dilemahkan oleh Imam Al-Busiri, kemudian juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala, karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Ibrahim bin Muslim, ya, dan beliau adalah layyinul hadis, perawi yang layyin, lemah dalam periwayatan hadis, ya. Kemudian juga ada hadis yang lain, la in baqitu la amuranna bisiyami yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan perintahkan para sahabat untuk berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Jadi 9, 10, 11. Ini juga hadisnya lemah, tidak sahih, ya. Tidak sahih. Dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah karena di dalamnya ada seorang perawi Muhammad bin Abi Layla dan beliau itu buruk hafalannya, ya. Ini hadis-hadis yang lemah, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ustaz, bolehkah nanti puasa tanggal 11? Kan hari Sabtu tanggal 10, hari Ahad tanggal 11. Maka jawabannya iya, boleh. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrul Muharram. Puasa paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada hari-hari di bulan Allah Al-Muharram. Jadi boleh, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, sebelum kita tutup dan masuk kepada pertanyaan, apakah ada perbuatan-perbuatan bid'ah yang berkaitan dengan hari Asyura? Maka jawabannya iya, ada. Termasuk daripada perbuatan-perbuatan bid'ah yang berkaitan dengan hari Asyura adalah mengkhususkan zikir, doa pada malam hari Asyura. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Seperti misalkan membaca surat Yasin, membaca surat yang di dalamnya ada cerita Nabi Musa pada sholat subuhnya pada hari Asyura. Jadi besok tuh, subuh besok, baca ayat-ayat yang berkaitan dengan cerita Nabi Musa diselamatkan oleh Fir'aun. Maka ini disebutkan di dalam kitab Bid'ahul Qurra, bid'ah-bid'ahnya ahli baca Al-Quran. Kemudian di dalam kitab Mu'jamul Bid'ah, ensiklopedia bid'ah, adalah ini perbuatan bid'ah, ya. Subuh hari Asyura membaca ayat-ayat, imamnya membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah Nabi Musa diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Kemudian contoh yang lain lagi, zikir-zikir yang belum ada contohnya, di antaranya juga adalah membuat sholat yang disebut dengan sholat Asyura. Sholat Asyura dikerjakan antara zuhur dan asar 4 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali, ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 10 kali, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq 5 kali, kemudian bersalam lalu beristighfar 70 kali. Ya, ini hadisnya adalah lemah, disebutkan di dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at, ya. Disebutkan oleh Imam Asy-Syukairi rahimahullah. Itu Imam Asy-Syukairi adalah ulama yang hidup pada tahun ya disebutkan oleh Imam Asy-Syukairi rahimahullah bahwa al-haditsu maudhu'un ruwatuhu majahil. Hadis ini adalah palsu dan para perawinya orang-orang yang tidak dikenal. Orang-orang yang tidak
dikenal. Oleh sebab itulah Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Al-La'ailil Masnu'ah menyebutkan hadis ini, bahwanya hadisnya adalah hadis palsu. Maka fala tahillu riwayatuhu fadlan 'anil 'amali bih. Tidak boleh meriwayatkannya apalagi sampai mengamalkannya, yang disebut dengan sholat Asyura. Maka saya sebutkan tadi secara detail, jangan diamalkan ya, itu amalan bid'ah, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk amalan bid'ah adalah yaitu doa-doa khusus Asyura yang disebut dengan doa Yaum Asyura, doa hari Asyura. Ya. Dan ada yang mengatakan barang siapa man qara'a hadzal du'a fi yaumi Asyura lam yamut fi sanatih. Barang siapa yang membaca hari Asyura, doa hari Asyura, maka pada tahun itu dia tidak mati. Nah, ini kan dusta sekali. Kalau dia baca doa tersebut pada hari Asyura, tahun itu dia tidak mati. Belum ada. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Surat Nuh ayat 4. Inna ajalallah idza ja'a la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Jika ajal yang telah ditentukan oleh Allah telah datang, maka tidak akan terlambat kalau seandainya kalian mengetahuinya. Begitu juga dalam surah Al-Munafiqun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan yu'akhkhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha." Artinya Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang kalau sudah sampai batas waktunya. Sudah tertulis semuanya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini tidak benar ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada amalan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu berkumpul di sisi pekuburan pada hari Asyura, atau mengkhususkan berziarah kubur, bersafar menziarahi kubur seseorang karena hari Asyura. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk daripada amalan bid'ah pada hari Asyura adalah yang dikerjakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mempercayai adanya Imam 12 yang disebut dengan kaum Syiah Rafidhah, Imam 12. Mereka sangat bersedih atas kematian Al-Husain dan meratapi berlebihan atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Mereka memukul pipi, merobek baju, memukul dada, bahkan melukai tubuh, bahkan anak kecil berjalan di atas arang yang panas, ya. Kemudian para perempuannya memukul-mukul tubuh mereka. Ini semua bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Di riwayat Bukhari dan Muslim, bukan dari kami siapa yang menempeleng pipi, merobek baju, kemudian meraung-raung seperti kaum jahiliyah saat mendapatkan musibah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berlepas diri dari seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minal saliqah wal haliqah wasyaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang teriak-teriak kalau dapat musibah. Ya, meraung-raung. Kemudian menggundur rambut kalau dapat musibah. Kemudian merobek-robek baju kalau dapat musibah. Jadi, apa yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah, yaitu terlalu berlebihan tentang kesedihan meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, bukan dari ajaran Islam sama sekali. Bahkan mereka menutup pasar, kemudian mengadakan majelis-majelis kesedihan, nangis-nangis bersama, ya. Kemudian setelah itu jalan-jalan ditutup, masjid-masjid ditutup, ya, hanya untuk kesedihan saja. Kemudian setelah itu mereka tidak makan daging, mereka kemudian perempuannya diharamkan untuk berdandan, ya. Kemudian mereka manggil-manggil ya Husain sampai nangis-nangis. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kebalikan dari itu adalah bid'ah terlalu senang dengan hari Asyura, dan ini bid'ahnya kaum Khawarij, kaum Nasibi yang gembira dengan terbunuhnya Ahlul Bait, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menganggap bahwasanya hari Asyura adalah hari raya. Hari raya. Makanya mereka menganjurkan para perempuannya untuk berdandan, kemudian membuat makanan, ya, kemudian mandi, ya, kemudian membuat makanan diberikan kepada anak yatim, fakir miskin. Dan saya khawatir bubur Asyura yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, maka ini diambilkan dari kebiasaan kaum Khawarij. Hati-hati. Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW untuk mengkhususkan membuat bubur anak yatim diberikan kepada anak yatim pada hari Asyura. Mengurus anak yatim amal ibadah yang agung, akan tetapi mengkhususkannya, maka ini belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tentang keutamaan bulan Al-Muharram, kemudian juga hari Asyura. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, ada waktu sekitar 20 menit sebelum di Banjarmasin masuk waktu maghrib. Nah, saya bacakan dari chat atau gimana? Silahkan. Silahkan panitia. Baik, saya bacakan ya, karena waktu. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mohon nasihat, apakah ada bagi kita untuk memuliakan anak yatim yang dikhususkan pada tanggal 10 Al-Muharram? Maka kita katakan, memuliakan anak yatim, ya, memuliakan anak yatim itu amal ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memuliakan anak yatim seperti ini nanti di dalam surga. Seperti ini nanti di dalam surga. Mohon panitia suaranya di mute, yang lain biar tidak mengganggu. Memuliakan anak yatim seperti ini, artinya dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi pengkhususan, ini saya sering mengatakan, mengkhususkan sesuatu perlu dalil. Ya, ini nasihat dari hati yang paling dalam. Kita tidak suka menuduh orang Anda berbuat bid'ah, Anda tidak suka, tetapi ini nasihat. Mengkhususkan sesuatu memerlukan dalil, mengkhususkan puasa, mengkhususkan sholawat pada tempat tertentu, waktu tertentu, jumlah bilangan tertentu, kemudian apalagi tata cara tertentu, sebab tertentu, ya, jenis tertentu, ini perlu dalil, ya, perlu dalil. Jadi bukan berarti kita suka untuk menuduh orang melakukan perbuatan bid'ah. Tidak suka. Karena kita akan berhadapan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amalih yang Anda kerjakan mungkin benar. Maka berat bagi kami menuduh Anda untuk melakukan perbuatan bid'ah. Tetapi kaedahnya memang begitu, bahwa man qayyadal mutlaq bila dalil fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sebuah amalan yang umum, mengkhususkan yang umum, maka tanpa dalil, maka ini adalah pelaku bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka saya katakan bahwa mengurus anak yatim termasuk amal saleh, tetapi ketika dikhususkan pada hari Asyura memerlukan dalil. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk perempuan yang lagi haid, amalan apa sajakah yang
bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala yang menyaingi pahala puasa Asyura? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ingin tahu amalannya, bukakan puasa orang yang sedang berpuasa hari Asyura. Anda dapat pahalanya itu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'imi min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan puasa, orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka, maka dia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Bukakan orang yang berpuasa. Ya. Apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, sangat-sangat diperlukan ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berpuasa hanya di tanggal 10 Al-Muharram saja? Boleh, tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa yang 1 tahun yang telah lalu. Jadi boleh, ya. Kita berpuasa tanggal 9 sekarang ini hanya untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau seandainya hari ini tidak berpuasa, ya sudah qadarullah. Berarti dia bisa berpuasa tanggal 10. Kalau ingin berpuasa tanggal 11 silahkan. Ya, agar menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, kenapa penentuan awal tahun sama tapi seringkali penentuan puasa dan Idul Fitri seringnya berbeda? Jawabannya adalah karena penentuan Ramadan dan penentuan Idul Fitri disandarkan kepada penglihatan. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal Ramadan. Berbukalah karena melihat hilal Syawal. Jadi gitu. Kenapa sering terjadi perbedaan? Karena setiap daerah mempunyai penglihatan terhadap awal bulan masing-masing. Ya, mungkin di Arab Saudi cerah, akhirnya terlihat awal bulan pada waktunya. Di Indonesia mendung, akhirnya awal bulannya tidak terlihat dan seterusnya. Allahu a'lam. Pernah dengar bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban setelah Ramadan. Apakah sahih? Betul sahih. Nah, ini bagus pertanyaannya. Ya, ini bagus pertanyaannya. Betul sahih. Tidak ada puasa yang Rasulullah SAW paling banyak berpuasa kecuali di bulan setelah Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Ustaz, lalu bagaimana tadi? Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Berarti 2 dong. Maka jawabannya iya. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dianjurkan. Dan memperbanyak puasa di bulan Muharram dianjurkan. Lalu kok bisa begitu? Karena syariat memperbanyak puasa di bulan Muharram itu datang di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, begitu ya. Wallahu a'lam. Bagaimana puasa Tasua ini hari Jumat? Apa betul jika kita puasa di hari Jumat harus diawali dulu dengan puasa hari Kamis? Maka jawabannya begini, bahwa la tasumu yaumal jum'ah illa yauman qablahu au yauman ba'dahu. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, nanti besok kita puasa hari Asyura, hari Sabtu. Jadi pas saja. Kalau seandainya kemarin hari Kamis tidak berpuasa, ya, tidak boleh berpuasa hari Jumat kecuali ketika sebelumnya puasa atau setelahnya berpuasa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum kebiasaan masyarakat yang membuat bubur Asyura, apakah berlawanan dengan syariat? Maka jawabannya itu yang saya sebutkan tadi. Membuat makanan, memberikannya kepada fakir miskin, anak yatim, itu amal saleh. Akan tetapi ketika dikhususkan, maka belum ada dalil untuk pengkhususannya. Ya, belum ada dalil untuk pengkhususannya. Wallahu a'lam. Silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya?
Masih ada waktu 15 menit. Bagaimana jika tidak puasa besok tapi pada hari lain? Maka jawabannya tidak mengapa. Ya, cuma ketinggalan keutamaan. Karena puasa hari Asyura dengan kesepakatan para ulama bahwa dia hukumnya sunnah. Dia hukumnya sunnah. Tetapi ya, kalau dia puasa hari lain berarti dia ketinggalan keutamaan puasa Asyura. Yang mana keutamaannya adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Mungkin orang ini ingin bertanya, Ustadz saya kan haid, kemudian nanti saya qadha, boleh enggak? Maka jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena hari Asyura, puasa hari Asyura hukumnya sunnah. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Bolehkah di bulan Muharram ini berpuasa mutlak dari Senin sampai Jumat? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh berdasarkan keumuman hadis riwayat Muslim tadi. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Berpuasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram adalah setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Boleh. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya buat video, saya katakan begini, bahwa dari mulai hari Kamis kemarin, tanggal 8 Muharram, sampai nanti hari Kamis depan, itu disyariatkan untuk berpuasa. Tanggal 8 Al-Muharram 1442, hari Kamis, berpuasanya karena hari Kamis. Yang mana dianjurkan berpuasa pada hari Kamis. Karena hari Kamis dikabarkan oleh Rasulullah SAW, amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW menyukai amalan beliau diangkat dalam keadaan beliau berpuasa. Hari ini, hari Jumat, dianjurkan tanggal 9 Al-Muharram 1442 dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari Tasu'a, untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Hari Ahad tanggal 10 Al-Muharram dianjurkan untuk berpuasa karena hari Asyura, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Hari Senin tanggal 11 Al-Muharram dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena keumuman hadis memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Kemudian hari Senin tanggal 12 Al-Muharram 1442 dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari Seninnya yang Nabi Muhammad SAW mengabarkan hari Senin dan Kamis diangkat amalan ke hadapan Allah. Dan Rasulullah SAW menyukai ketika amalan diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Hari Selasa, Rabu, Kamis 13, 14, 15 berpuasa hari-hari putih, ya, berpuasa pada hari-hari putih, ya. Dan yang mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa berpuasa pada hari putih di setiap bulannya seakan-akan dia seperti berpuasa selama setahunan penuh. Karena jika berpuasa 13, 14, 15 hari, 13, 14, 15 di setiap bulannya, maka 1 hari 13 diganjar 10 hari puasa. 14, 1 hari 14 diganjar 10 hari. 1 hari 15 diganjar 10 hari, 30 hari. Jika dilakukan setiap bulan berarti seperti dia berpuasa selama setahun. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa boleh puasa besok tapi masih punya hutang puasa Ramadan? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat bahwa besok itu Anda niatannya puasa untuk mengqadha Ramadan. Puasa untuk mengqadha Ramadan. Dan mudah-mudahan juga mendapatkan pahala puasa hari Asyura. Bagus ini. Bagus ini pertanyaan, ya. Dan saya nasihatkan yang masih punya hutang puasa segera untuk ditunaikan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadainullah ahaqqu an tuqdha,
Yang artinya dan hutang terhadap Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Ya. Apakah ruatan dalam rangka hari Asyura itu termasuk kesyirikan? Apa ruatan? Coba saya cari. Apakah arti ruatan? Ruatan, kalau saya buka kamus Wikipedia Bahasa Indonesia, ruatan dalam masyarakat Jawa, ritual ruatan dibedakan dalam 3 golongan besar. Ritual ruat untuk diri sendiri, ritual ruat untuk lingkungan, ritual ruat untuk wilayah. Panjangan dibacanya. Ruatan, upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa. Maka dilihat dulu perbuatannya apa dulu ini. Kalau ruatan, ya. Dilihat dulu, saya tidak paham apa perbuatan yang dilakukan. Bisa dia melakukan perbuatan bid'ah, bisa juga melakukan kesyirikan. Termasuk apa, tergantung apa yang terjadi pada upacara ruatan. Saya tidak begitu mengenal. Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi segala sesuatu, menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari menggambarkan sesuatu itu. Nah, saya belum tahu apa itu ruatan karena itu khusus untuk dimiliki oleh orang Jawa. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan adanya anjuran puasa di bulan Muharram ini dengan pengkhususan pahala pada setiap harinya? Nah, ini hadisnya lemah, belum ada dalilnya dari hadis-hadis yang sahih. Naam. Hari Rabu antara zuhur dan asar, apakah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dijawab karena sering orang bertanya tentang hari Rabu, berpuasa pada hari Rabu atau berdoa hari Rabu. Ya, bahwa dia adalah waktu yang mustajab. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad sampai dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fatah thalathan. يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. Kata Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa di Masjid Al-Fatah sebanyak 3 kali. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Dikabulkan untuk beliau pada hari Rabu. Di antara 2 sholat. Yaitu sholat zuhur dan asar. Dan terlihat dari wajah beliau kegembiraan. Karena dikabulkan doa tersebut. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, maka aku selalu apabila ada perkara penting yang sangat besar, maka aku berusaha untuk berdoa pada waktu tersebut. Aku berdoa di waktu tersebut, yaitu pada hari Rabu antara 2 sholat, ya. Dan aku mengetahui pengabulan doa tersebut. Artinya benar-benar dikabulkan. Dan para ulama mengatakan bahwa hadis ini, pendapat yang lebih kuat, hadis ini adalah hadis yang lemah dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan sandaran sebagai beramal. Karena hadisnya lemah. Karena di dalamnya terdapat 2 kecatatan. Yang pertama yaitu Katsir bin Zaid al-Aslami, seorang rawi yang bernama Katsir bin Zaid al-Aslami. Ya, sebagian ulama melemahkan riwayatnya. Ya, sebagian yang lain mengatakan bahwa lemahnya sedikit saja. Sebagian yang lain bahkan menguatkannya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saduqun yukhti.
Orangnya jujur tapi sering salah dalam meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedua ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Dan dia orangnya majhul hal. Artinya tidak diketahui keadaannya bagaimana. Apakah dia terpercaya, apakah dia adil, tukang dusta atau tidak. Tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Sudah pahami ya? Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya karena di sini sebentar lagi mau masuk waktu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berdoa bagi yang berpuasa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya doa us-shaim thalathu da'awatin mustajabat. 3 doa yang dikabulkan. Salah satunya adalah da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang hina yuftir, saat berpuasa. Ya, maka dianjurkan untuk berdoa saat berpuasa ataupun saat berbuka ataupun saat mau berbuka. Semuanya dianjurkan. Semoga seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama lagi semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, terutama penyakit yang mewabah saat ini, dan dijauhkan oleh Allah dari segala macam virus, terutama virus yang mewabah saat ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan kepada Pak Andono, Bu Nana, dan tim seluruhnya dari Majelis Ta'lim Durratul Jannah dan juga Ruang Muslim Indonesia. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik.